Ini Bang Karen ini dicurigai sebagai Muslim yang menyamar ya? Kayaknya sih, mungkin kayaknya. Ya enggak lah, saya enggak mau ini, enggak. Karena buat saya dari dulu sejak saya kenal Alkitab itu, buat saya Alkitab bukan kitab suci. Ah, bukan kitab suci. Bukan. Jadi kitab apa tuh? Saya dari 2018 selalu katakan bahwa Alkitab itu bukan kitab suci. Waduh. Yang mau bantah silakan naik. Bukan kitab suci, jadi kitab apa? Kitab RR ya? Jadi begini, jadi buat saya, yang setahu saya ya, jadi jika Roh Kudus menyingkapkannya itu baru kitab suci. Kalau enggak. Buat saya itu enggak beda dengan cerpen cerita-cerita horor lainnya, itu saja. Jadi yang kasih nama Bible itu salah dong. Harusnya nggak pantas dikasih nama Holy Bible. Jadi kalau ya kan orang pada jualan buku itu. Jualan Kalau jualan, emang mereka jualan Alkitab duitnya masuk kemana? Coba ya, tanya itu banyak kan orang sekarang udah pakai online loh, Bible online. Ya saya dari dulu malas baca Alkitab karena di kampung saya itu loh orang baca buat mantra, buat kebal itu pakai ayat-ayat Alkitab banyak, bos. Oh, bisa pakai? Baru tahu aku. Bisa doa Bapa Kami saja bisa dipakai buat ayat kebal, tapi pakai bahasa daerah, enggak pakai bahasa bukan bahasa terjemahan. Wih, keren ya, bisa kebal teman-teman. Oh, bisa pakai doa Bapa Kami, kebal peluru dan kebal segalanya. Saya dulu pernah mau dimandikan, mandi kebal pakai ayat Alkitab, tapi saya nggak mau. Ih, karena kebal apa nih Bang? Kena kebal dibacok atau kebal semua? Semua, kebal semua. Kalau kita orang Sangir itu meriamnya Belanda itu dipakai main bola, bukan bisa menghancurkan. Kita daerah Sangir Telur nggak dijajah sama Belanda sama Jepang. Padahal kita ada di perairan Pasifik. Karena sesama Oten mungkin Bang, nggak dijajah. Ya tidak, bukan sesama Oten. Karena meriamnya mereka, jangankan peluru senjata ya, peluru meriam buat kami dianggap ya bola kaki, dipakai main bal bagi kepala orang-orang tua yang dulu ya. Ya, jadi buat saya Alkitab itu bisa jadi kitab suci kalau Roh Kudus itu menyatakan atau menyingkapkan. Kalau tidak, ya apa bedanya dengan koran, ya kan? Dengan news Kompas atau majalah fakta lain. Oke. Jadi karena kalau bilang kitab suci, kalau buat saya yang suci itu cuma satu kalau di dalam Alkitab, 10 hukum Taurat yang ditulis Allah langsung. Kalau lain dari situ ya apa ditambah-tambahkan atau tidak. Karena di dalam bukti sejarah naskah asli Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan penulis aslinya, itu cuma penyematannya bapak-bapak gereja saja ya. Kalau ada Kristen yang sakit hati terserah, Bukan mereka yang tulis. karena kebenaran itu pahit, bro. Saya kan dari dulu selalu bilang bahwa kebenaran itu bagaikan pil pahit tapi menyembuhkan. Kita di Papua sini kalau malaria itu obatnya bukan manis loh atau rasa buah mangga, enggak, pahit, lebih pahit daripada tali pahit dari barang yang pahit di dunia ini. Jadi kalau mau tahu kebenaran ya harus telan pahitnya itu. Sakit memang, tapi menyembuhkan. Saya dari 2018 di TikTok nggak pernah mengaku bahwa Alkitab kitab suci. Siapa bilang kitab suci? Buktikan sama saya kitab sucinya. Kapan jatuhnya dari langit? Siapa yang menerimanya? Tolong kasih tahu saya. Kalau 10 loh batu yang ditulis Allah kepada Musa, ya. Dan itu pun nggak ada lagi loh batunya. Kemana loh batunya nggak tahu. Kan bukan ditulis di kertas, ditulis di loh batu. Iya, kalau lo batu kan harusnya nggak bisa hancur. Iya, harusnya kan, tapi sampai sekarang kan orang Israel saja nggak ada itu 2 loh batu yang ditulis 10 hukum Tuhan itu. Udah dipakai bangun rumah kali. Mungkin dipakai fondasi rumah kayaknya 2 loh batu itu. Oke, jadi tidak ada bukti bahwa begini. Kalau saya
khususnya kita karismatik ya, kami mempercayai bahwa Yesus Kristuslah itulah Injil. Jadi bukan Alkitab yang Injil, tapi Yesus Kristuslah itu Injil, berita keselamatan itu. Begitulah. Jadi bukan Alkitab. Alkitab itu ya buku cerpen begitulah. Alkitab buku cerpen. Mas Aha, setuju? Ya saya bukan setuju. Memang dari dulu saya seperti itu, enggak pernah Mas Aha. Nanti ngamuk pula sih Mas Aha. Ya, Karena ada ayat-ayat. Ini kita dulu saya butuh orang coba- reform nih. Orang reform pasti ngamuk nih. Mana orang reform ya? kalau tungtung pasti ngamuk karena mereka menganggap itu sakral itu Alkitab itu. Karena Tuhannya mereka tungtung sama oneng ini kan Alkitab, bukan Yesus. Mereka penyembah Yesus zombie semua itu. Ya Mas Aha silakan. Ini Bang Juma yang signalnya masih jelek ya, bukan nggak mau ngomong, bukan Bang Juma palsu ya. Jadi jangan dibilang oh ini Bang Juma palsu gitu. Enggak. Bang Jumanya signalnya jelek. ya. Jadi gini Bang, kan tadi Uni Rifa nanya parameternya apa kitab ini menjadi suci, Alkitab ini kitab suci. Ya gampang banget, karena perjanjian baru ini naskahnya lebih tua daripada Quran tertua, naskah Birmingham gitu loh. Memang tadinya ini sebenarnya ini tadinya cuma karangan bebas. Nah, Tapi penulisnya siapa dulu? setelah Kan ada penulis tunggu dulu. Nah, setelah naskah Birmingham muncul, ini menjadi kitab suci. Kenapa begitu? Karena dua kitab ini menceritakan Codex Sinaiticus, menceritakan Yesus di abad pertama. Naskah Birmingham menceritakan Yesus di abad pertama juga. Nah, Codex Sinaiticus jaraknya cuma 300 tahun. Quran tertua jaraknya 600 tahun. Oke, Sekarang jadi kalau logikanya gitu Codex mana Sinaiticus itu? kenapa nggak diambil Belum selesai. semua? Kenapa ada Belum sebagian selesai, Jul. kitab-kitabnya dibuang, nggak dimasukin? Belum selesai, Jul. Nah, sekarang logikanya mana yang lebih percaya? Ya tentunya yang lebih dekat dong. Nah, Iya, kenapa karena- ada yang diambil, ada yang nggak diambil? Ayo, kalau mau diambil ada semua dong. begini Mas Aha. Jadi belum selesai loh. jangan kita selalu mengkultuskan Alkitab ya. Yang dikultuskan itu bukan Alkitab, Yesus yang dikultuskan sama Roh Kudus. Dan kalau di saat kalian mengkultuskan Alkitab, maka kalian akan terjebak dengan kata-kata vulgar yang ada di dalam Alkitab. Apa yang kalian akan sanggah perkataan Uni Rifa tadi? Saya malu kalau kalian Tanya katakan dulu sama itu Bang Karan. kitab suci, begitu. Bang Karan. Ya. Bang Karan ini mengimani Yesus disalib atau enggak? Aku nanya dulu, Bang. Saya mengimani, saya ketemu langsung dengan Yesus. Dia menunjukkan lubang paku di tangannya. Oke. Tetapi saya tidak mengimani Alkitab itu kitab suci. Kenapa? Oke. Karena kalau Roh Kudus tidak menyingkapkan apa semua yang tertulis di dalamnya, buat saya itu tidak ada bedanya. Saya baca Quran gitu loh. Oke. Yaudah. Jadi Bang kalau Karan ini bisa jadi Kristen. kitab suci, kalau di saat saya baca Roh Kudus menyingkapkan arti maknanya, begitu loh maksudnya. Iya. Paham tidak? Iya. Buat saya Jadi karena setiap orang begini, yang saya kultusnya kultus Jadi Roh gini, Kudus Bang, sama ini, Bang, kultus gini, Yesus, Bang. bukan kultus Jadi gini, Alkitab. Bang. Jadi setiap orang yang mengimani Yesus disalib buat saya itu Kristen, Bang. Berarti Abang Karan ini Kristen gitu buat saya, Bang. Ya. Ya saya memang Kristen, saya Kristen karismatik masa. Saya bukan Islam, saya Kristen ya. Jadi yang di bawah typing, saya Kristen karismatik. Gereja saya namanya GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud. Saya dilahirkan secara rohani dari situ, diperlengkapi dan dibaptis Roh Kudus di situ. Ya, jadi kalau kalian tidak percaya, ayo kita tes Roh Kudus yang ada dalam saya dengan kalian. Oke, ya saya jadi saksi bahwa haleluya babak belur. Ya haleluya cuman modal congor, ketemu Bang Karen kabur. Bahkan di roomnya sendiri juga dia nggak berani. Oke, di sini ada Bang Umar, ada Shirley ya. Assalamualaikum, Shalom kalau ada yang Kristen. Ya mungkin Shirley ada yang mau disampaikan. Bang Zuma masih satu signal. Halo Shirley. Halo. Ya mungkin Umar ada yang mau disampaikan nih. Ya ini banyak. Oke, mungkin ku suruh Cepi naik dulu. Ku turunkan aja ya kalau nggak ngomong. Ya, ini satu hal yang menarik ya, bahwa kitab suci kekristenan itu ya bukan
kitab suci menurut Bang Karen, dan kita juga tahulah bahwa isinya tuh memang banyak ini ya, banyak hal-hal yang kontradiksi, bahkan banyak hal yang aneh-aneh gitu. Oke, ini ada Cebi, ada yang mau disampaikan, Cep? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Mana Umar? Ini Umar yang lain. Udah turun ya? Iya. Oh, ada Mbak Josel. Mbak Josel, semoga cepat sembuh ya. Operasinya kemarin sukses. Dan juga buat Bang Umar maaf ya. Saya harus kasih tahu semuanya lewat Julius, meskipun tadi sebenarnya nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Tapi di sini kan lagi banyak saudara-saudara kita yang mungkin juga bisa bantu mendoakan, daripada saya sendiri yang mendoakan toh belum tentu bisa dikabulkan. Jadi mau doa teman-teman ya. Bang Umar itu sebenarnya sering masuk rumah sakit, cuman dia tuh selalu ngelarang untuk dikasih tahu ke yang lain gitu. Dan hari ini nampaknya saya tidak bisa disuruh untuk tutup mulut. Saya harus minta doa ke teman-teman semuanya gitu. Terima kasih ya yang sudah mendoakan. Udah itu aja sih. Ya, ditunggu. Oke, amin. Terima kasih ya, Debbie. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Mbak Josel. Terima kasih untuk semuanya. Aku tuh Masya Allah sekali ya. Berkat bantuan teman-teman ini, Masya Allah aku sangat sangat terbantu sekali. Alhamdulillah dengan donasi dari teman-teman yang diberikan ke saya itu sangat luar biasa. Bisa mengcover 3 kali operasi saya, Masya Allah luar biasa. Dan Alhamdulillah saat ini BPJS saya untuk tanggal 10 ini sudah bisa aktif, bayar langsung aktif, yaitu tanggal 10 nanti. Masya Allah, terima kasih untuk semuanya pokoknya. Gak bisa aku ngomong gimana ya, karena memang benar-benar sangat terima kasih. Yang sebelumnya saya memang pengobatan itu kan, kalau ada saya berobat, kalau nggak ada saya nggak berobat gitu. Tapi dari bantuan teman-teman ini, Masya Allah, saya bisa melanjutkan pengobatan saya selama ini. Saya bisa full recovery semuanya, dan Masya Allah, pokoknya terima kasih banyak. Dan mungkin apabila ada teman-teman yang mau datang, yang mau ke rumah, silakan. Yang mau silaturahmi, saya senang sekali. Saudara Muslim kita yang notabene sebelumnya saya tidak kenal, saya belum pernah ketemu, saya cuma kenal di dunia maya. Alhamdulillah, saat saya sakit, saat saya sendiri itu ditemenin, beliau menjaga saya di rumah saya, yaitu Mbak Siva, Mbak Dara, Bang Wan, Ustadz Yusuf, Jenny, dan banyak lagi, Bang Viral Indonesia juga ya, Bang Bintang Mu'alaf, Zainul, semuanya lah intinya. Semuanya teman-teman datang ke rumah menjaga saya. Selama saya sakit, saya sangat berterima kasih. Pokoknya saya tidak bisa mengucapkan kata-kata yang gimana ya, sampai saya nggak bisa berucap betapa saya terima kasihnya sama teman-teman. Dari teman-teman, dari doa teman-teman, dari apapun itu saya bisa mengcover semuanya. Dan insya Allah nanti untuk yang operasi keempat, alhamdulillah saya sudah gratis total operasinya. Saya sudah di cover nanti BPJS tanggal 10 nanti BPJS saya sudah, karena memang saya menggunakan BPJS Mandiri. Jadi dia 2 minggu baru bisa berlaku, dan alhamdulillah selama kemarin itu saya belum punya. Alhamdulillah semua biaya itu dari teman-teman semua, Masya Allah, dari sahabat-sahabat semua, dari kepeduliannya semuanya, dari dari giroh teman-teman Muslim semuanya. Saya sangat berterima kasih sekali. Saya nggak tahu gimana saya harus membalas kebaikan semuanya. Semoga
Allah memberikan saya umur yang panjang dan hidup saya bisa bermanfaat untuk saudara-saudara yang lain yang membutuhkan apabila Allah memberikan saya umur panjang. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, senantiasalah bersyukur. Hidup kita ini cuma sementara. Semoga dengan sakit saya ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa dan khilaf saya selama ini yang notabene saya jauh dari kata baik. Semoga saya bisa memperbaiki diri. Mungkin sakit ini dari diri saya sendiri yang notabene kurang baik. Jadi Allah menegur saya dengan cara seperti ini. Saya bersyukur ditegur Allah dengan cara seperti ini. Setidaknya saya bisa belajar dari banyaknya hal, dari kejadian-kejadian yang saya alami. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk semuanya juga, bahwa kita itu hidup cuma sementara, dan semoga hidup kita bermanfaat, dan semoga amal dari teman-teman untuk saya bisa menjadi berkah, bisa menjadi ladang kesuksesan suatu saat nanti. Terima kasih ya untuk semuanya. Pokoknya sangat terima kasih. Alhamdulillah. Keadaan saya sudah sangat membaik. Masya Allah. Terima kasih atas support teman-teman semua, atas support saudara-saudara semua, termasuk Julius, semuanya lah yang ada di sini. Bang Zuma juga, Bang Sugi, semuanya. Beliau semua dukungannya sangat luar biasa. Termasuk Bang Sugi ini Masya Allah sekali. Setiap saya ini beliau selalu update tentang keadaan saya sekali di rumah. Kadang saya tidak HP-an. Saya ketika belum sadar ya, karena waktu kemarin itu drop banget, benar-benar drop. Dan Masya Allah, Allah itu luar biasa. Kebesaran Allah itu sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Cek. Jaringan Iya. saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman ini sangat luar biasa ya. Mbak Noni, mungkin untuk Bang Umar itu bisa dibuatkan apa namanya donasinya, dibikin kepanitiaannya, coba untuk dibikin kepanitiaannya, donaturnya itu kan katanya tadi sakit, beliau juga kan mujahid kita itu. Coba Mbak Noni Oke, dikumpulkan nanti. nomor WA-nya. Saya sudah simpen nomor WA-nya Bang Zul juga itu. Nomor rekeningnya harus di Sebetulnya juga saya ada ide seperti itu, tapi kan itu harus koordinasi dulu sama teman-teman yang lain, Bang. Jadi sementara waktu saya baru bisa kasih info dan minta doa dari teman-teman gitu. Gitu, ya, Bang. di samping doa juga kan perlu support dengan biaya kan, dana Ya, sempat kita mau sebagai- pastiin dulu Bang Ibnu, soalnya kan Bang Umarnya mau nggak? Nanti jangan pula kita udah buat Bang Umarnya nggak mau. Betul. Kan ada orang Dan ini malu. tadi aja saya paksa buat minta doa itu nggak usah gitu kan. Toh selama ini tuh dia nggak pernah mau. Tapi karena tadi pagi ya, aku pikir nggak apa-apa lah, daripada cuman aku yang mendoakan, aku mintain doa ke teman-teman yang lain. Dan untuk masalah donasi, saya belum mohon izin ke beliau. Saya tidak mau mendahului beliau sama yang lain gitu, Bang. Betul Bang Mbak Noni, betul itu. Tapi alangkah baiknya dikoordinasikan dulu gimana dari teman-teman itu ada yang ingin Perannya, Bang. kita punya kepedulian lah gitu. Mungkin tidak seberapa nilainya ya, tapi bagi kita adalah itu perjuangan, bagi kita adalah amal kebaikan, sodako gitu. Makanya ketika Deddy Corbuzier itu masuk Islam kan diantaranya tadi seperti Mbak Josel ya. Mbak Josel itu bilang bahwa
Di antaranya kenapa ditanyain ketika kenapa Deddy Corbuzier masuk Islam itu kan karena ukhuwah dalam agama Islam itu sangat erat. Kayak gitu. Hadis-hadisnya pun sangat jelas bahwa ketika saudaramu merasakan sakit, ya kan kita juga ingin merasakan sakit seperti itu. Jadi bagi Mbak Josel ya ini bagian daripada ukhuwah Islamiyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hablum minan nas kayak gitu. Sebagian dari ini adalah bahwa kita punya ladang amal ibadah untuk kemudian hari. Dan ini Bang Zul jangan lupa itu dikoordinasikan apabila Bang Umar itu bersedia nanti bisa di DM yang kita punya nomor HP-nya gitu. Bang Zul demikian. Terima kasih. Oke, ada ini ada Gus Betik. Assalamualaikum Gus Betik dan Bang Zuma, signalnya memang lagi jelek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rati, room kita tadi rungkat, kenapa ya? Nek, bohong kita berapa? Jangan dilaporin kah? Oh iya. Ya. Ada yang mau disampaikan? Volume ini kok. Cep, monitorkan Cep, handphoneku panas Cep. Oke, siap. Bang Zul, Mbak Noni jangan lupa ya untuk dikoordinasikan itu ya. Saya izin turun Bang Zul. Siap Masih Bang, kerja ini. siap. Ya. Terima kasih Bang, Masya Allah. Bang Zul, Terima kasih Bang Ibnu. Assalamualaikum Kang Pete. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Alhamdulillah, ini dengan siapa ini? Saya Josel. Oh ya, Gus Peti gitu ya panggilnya. Saya Josel Gus. Sama Jadi- dengan sampean saya juga Malang. Malang? Iya, Di mana? Ngantang. Di Ngantang. Oh. Kamu Iya. yang namanya Josel? Iya, saya Josel Bang. Tuh. Salam kenal ya. Iya. Masya Allah. Iya. Kemarin lama sih, si Fahrudin ngubungi aku. Fahrudin Bandung. Iya, sama Farudin. Saya suruh ini apa namanya? Gimana ya sama Bang siapa itu? Bang Pete komunikasi atau kayak gimana gitu. Karena kan di sini masih banyak yang awam gitu loh Bang, agama atau apa. Alhamdulillah kemarin seminggu ini ya, dua sahabat saya yang dulu dari muda kita kenalnya di gereja, alhamdulillah mereka mau mualaf, yang satu sudah mualaf waktu Jumat kemarin. Yang sahadatin ya, semoga bisa ikut ini bareng-bareng gitu. Jadi ceritanya mereka mau masuk Islam begitu. Betul ya, Lu apa? betul sekali. Apa bisa? Iya. Gimana? Apa bisa mereka masuk Islam? Ya begitulah, pengen mualaf gitu. Nggak bisa karena aku udah penuh. Masya Allah, semoga ini ya, semoga Masya Allah banyak sekali apa ya, banyak sekali pelajaran yang saya dapat pokoknya di akhir. Teman-teman semua ini loh Bang Beti, kapan-kapan kita inilah kita reuni di sini, katanya semuanya mau ngumpul di rumah saya gitu. Nanti kapan kesinilah nanti saya ini ya kolo-koloan ya Bang Beti, siapa tahu bisa silaturahmi dengan langsung gitu. Lalu kamu sekarang posisi di mana? Saya di rumah ini. Oh, nggak di Manca lagi? Oh tidak, saya sudah di Indonesia, alhamdulillah. Oh. Sudah lama saya di Indonesia ini Bang. Sudah tidak kesana kesini lagi, sudah apa ya? Sudah stay lah intinya, sudah ya benar-benar stay di Indonesia sekarang nih. Lah kalau aku ke rumahmu kan cukup setengah jam cuman. Lah iya, makanya datang lah.
nanti bisa apa ya, reuni bareng teman-teman yang lain juga. Biasanya Bang Wan kesini kok, Gus kayak sama apa namanya, Bang Wan sama Bang Viral Indonesia, teman-teman kesini kok, ke rumah kok. Iya, cuman aku yang nggak pernah kamu suruh ke sana. Iya, karena sampean nggak muncul-muncul dari dahulu kala, dari luar sampai pulang nggak muncul-muncul. Mana pikir. Bentar, saya izin ke Mbak Cebi dulu. Mbak Cebi, saya boleh nggak ke rumah Mbak Josel? Boleh banget Mbak Josel, Bang Umar sekalian. Boleh, Masya Allah. Serius. Boleh. Kok kamu gitu? Boleh sayang, boleh. Boleh. Aku kalau untuk kebaikan Masya apapun Allah. boleh, beneran. Yang ini nih yang saya tunggu nih. Udah lanjut. Bang Zuma di bawah bentar. Ya, masa aku diduain cemburu aku. Mbak Rati, enggak. Oh ya, saya lupa minta izin. Mbak Rati, saya boleh ke rumah Mbak Josel? Nggak boleh, aku ikut. Oke. Tunggu ya, saya kabarin ke Mbak Cebi, sayang. Kita nambah lagi ya anggotanya itu, ada Mbak Rati. Maaf nggak denger, burem, maaf, burem di tengah burem. Aku lagi ngundang Bang Zuma ini, mumpung lagi aku sempetin. Mbak Josel kemana? Tunggu, saya ini Bang Zuma awal. lagi nggak ada sinyal ini. Masalah ini tadi, masalah apa? Ya Kakak Cebi, ini masalah Bentar. Ini berhubung hostnya HP-nya Puanas, jadi saya yang ngambil alih untuk naik turunkan ya. Ini aku lagi ngundang Bang Zuma lagi, cuman sepertinya sinyal Bang Zuma ini lagi trouble. Jadi ya, bentar. Mbak Josel kepental atau turun nggak tahu saya ya. Ada Bang Iqbal. Bang Daman, apa kabar? Baik Bang Iqbal. Ya, kenalin ya teman-teman, ini adalah perwakilan kita Indonesia yang sekarang sedang memajukan produk Indonesia yang dinamakan dengan Indostar di kota Madrid, Spanyol ya. Nah, produk Indonesia sekarang lagi membooming, yaitu produknya Indostar. Nah, silakan. Iya, silakan Bang Indostar, ada yang mau disampaikan ke Bang Daman, cuma mau nanya, cuma saya nanya 1 detik aja. Kenapa sih di langit nggak ada bidadari? Apa kamu yang ngomongin? Ada tuh Kenapa di lagunya nggak pernah kosong di bidadari? Ternyata pernah nongol di sini. Oh, ada bidadari. Oh iya. Cuman itu aja Ustaz ya, saya turun dulu. Iya. apa pula ini? Gak jelas banget, turun. Ya. Enggak. Beliau yang berencana tuh gini ya. Ada rencana sedikit dari Bang Indostar tadi. Rencananya, saya kan orang suka sama ilmu filsafat ya, ilmu logika. Beliau ingin rencananya membawa saya ke Spanyol gitu ya, untuk syiar agama di sana. Semoga dikabulkan dan ijazahkan oleh Allah saya ke sana ya. Kita rembut kembali Ini mumpung ada Gus Beti, teman-teman silahkan naik, Sultan boleh. Al-Fatih. Gus, boleh open cam Gus? Boleh open cam? Aku belum bisa, belum 1000, makanya dibantu supaya 1000. Oke teman-teman, di follow ya akun dari Gus Betik ini. Beliau adalah apologet yang sudah kawakan, senior banget, seniornya senior, suhunya suhu di dunia apologet. Serius, aku nggak Itu bohong. Nur Hasanah 1868, coba dinaikkan. Saya mau tahu bagaimana arah pola pikirnya. Mana? Ada tuh Nur Hasanah katanya Murtadin itu cerdas, nggak mau dibohongi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Muhammad habis zinah turun ayat. Ya, oke. Teman-teman tolong di follow juga akun TikToknya Gus ya, biar beliau bisa on cam. Kemarin sempat on cam, cuman pakai akunnya Kak Natali. Betul. Ya. Pinjam akun. Ini Mbak siapa ini ya? Saya dengan Cebi Gus. Oh kita udah berteman Gus. Masya Allah. Mbak Cepi. Oke, makasih Mbak Cepi. Nggih, sami-sami. Ini perintah ya teman-teman ya dari host dan saya juga. Tolong di follow. Matur nuwun Mbak Cepi, matur nuwun. Nggih Gus, nggih. Ini Bang Zuma udah ada tapi sebenarnya masih merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan saya ini, aduh, Masya Allah. Hero Kudus. Iya, jaringan saya yang kurang bersahabat. Benar. Ya, Ini makanya Gus Betik beneran. makanya kalau beli, sebentar dengar, makanya kalau beli handphone itu berikut towernya, jaringannya lancar jadi. Itu roh kudusnya, Allahu roh kudusnya Akbar. belum masuk. Gus, salam kenal Gus. Nggih, Ini sami-sami salam kenal. Ada di guru mana? saya beliau ini. Masya Allah. Halo. Salam kenal juga. Saya dari Makassar, Bang. Oh. Saya ya dari Makassar. Bisa ajak aku ke Jalan Gagak. Kemana? Jalan Gagak, Makassar Jalan Gagak. Jalan Gagak. Iya. Ayo, mau ngapain di sana? Ya kan ada Kita mau soto ngapain, Gagak. Gus? Jalan Gagak. Ada soto Gagak sana kan? Ais, mantap sekali, betul. Iya tahu. Benar Gus. Makanya saya Allahu Akbar. Berarti Gus biasa ke Makassar berarti ya? Sudah ada 10 tahun nggak ke sana. Dulu sampai sampai ke Barong Bulo sana naik. Oh. Wis, keren. Ya udahlah ke Makassar lagi lah. Iya nanti Sekarang nunggu. ada saudara kan sini. Iya, alhamdulillah. Barong Bulo itu ya, kalau siang panasnya minta ampun, tapi kalau malam dinginnya minta ampun. Dan di sana saudara-saudara kita murtad. Karena apa? Karena kita dakwanya pakai ayat, sementara misionaris dari Toraja pakai hand traktor. Selesai kita. Aduh. Jadi mereka pakai hand traktor dibagi-baginya, kita pakai ayat. Jadi ya sprintnya kalah cepat kita. Cuman alhamdulillah ketika malam kita sempat ajak diskusi, namanya Salman tapi sudah murtad. Dia mau diajak diskusi, kita diskusi sampai pada Isya sampai malam. Dan karena si Salman, namanya Salman ya, dia tetap murtad, ya sudah kita harus hormati toh, dia murtad, tetap murtad. Setelah itu kita turun ke Makassar, ke Goa. Aku belum dapat kabar. Setelah aku pulang ke Tanah Jawa, aku dapat kabar. Subhanallah, alhamdulillah. Justru adiknya atau mbaknya Salman yang Kristen itu justru yang bersahadat. Ternyata ketika kita diskusi, itu rumahnya kan rumah tingkat papan gitu kan modelnya kan. Adiknya atau mbaknya yang cewek itu justru yang bersahadat. Salmannya justru enggak gitu. Ya hidayah memang. Allah Maha tahu siapa yang mau menerima hidayah dan tidak, dan Allah memberikan kepada yang mau. Kira-kira gitu pengalaman di Barong Bulo. Masya Allah. Gus mau nanya, Gus. Monggo. Ini hubungannya murtad sama hand tractor apa, Gus? Hand tractor bukannya yang Ini Cebi ini memang lemot dia, Gus. sawah ya, bajak sawah. Ya sama kayak yang di Cianjur kemarin, sama ada traktor. Oh, yang Ya, betul. Oke. Isi perut ya. Isi perut dulu gitu ya. Dan di sana itu misionarisnya bukan cowok, cewek, gitu loh, cewek. Dan mereka nggak pakai ayat, nggak pakai Matius Magno, nggak pakai. Cukup dikasih hand traktor satu-satu, selesai sudah, besok haleluya. Ya ini kan pakai kasih, itu kan kasih juga. Pakai kasih, kadang enggak, banyak ngasihnya tapi. Saya turun dari sana ya, itu tahun berapa? Gini. Pertama saya heran, saya tanya ini daerah apa? Barong Bulo. Apa itu Barong Bulo? Rumpun bambu, dia bilang. Cuma kalau salah tolong dibenarkan ya. Iya betul Gus, betul Gus. Nah, terus aku bilang, pikir begini, apakah orang Makassar itu pernah janjian sama orang Jawa? Karena di tanah Jawa juga yang namanya barong itu ya rumpun bambu, namanya barongan. Jadi Ibu, Assalamualaikum. Ada ibunya Mas Imam. Oke, aku lanjut ya. Kok bisa gitu loh. Makanya ketika kita ditanya oleh teman-teman Kristen kita harus bisa menjelaskan Al-Quran itu bahasa apa.
Sayangnya guru-guru ngaji kita, ustadz-ustadz kita itu, sorry aku kadang-kadang ngomongnya belak-belakan. Gebleknya nggak tanggung-tanggung. Al-Quran itu bukan bahasa Arab, bos, gitu loh. Kemarin aku ngobrol sama orang dari Afrika, aku kira dia tugas belajar, ternyata dia dosen. Terus saya tanya, Anda dosen di mana? Di UIN. Nah, pertama aku agak ragu, ini dosen bener nggak sih gitu. Ternyata setelah dia dijemput pakai mobil mewah, aku baru percaya kalau dia dosen, karena yang jemput mobil mewah dan ada supirnya, nggak mungkin dia tugas belajar. Diskusi kami berjalan singkat, aku tanya, terus Anda dosen apa di UIN? Dia bilang dosen bahasa Arab gitu. Terus aku tanya, menurut Anda Al-Quran itu bahasa apa? Dia bilang bahasa Arab. Waduh. Lah kalau dosennya geblek kan ya mahasiswanya ikut geblek tuh. Lagi pula kalau hanya kelas begitu ngapain UIN harus cari-cari dosen dari Sudan sana? Boya Gus Beti aja suruh ngajar. Terus aku tanya, sekarang Al-Quran pernah mengatakan arukan aroban? Kan nggak pernah. Al-Quran mengatakan arobian, arobiyin, arobiyun, bukan aroban. Terus aku bilang lagi, Anda bisa nggak membedakan antara Muhammad dan Muhammadiyah? Terdiam dia. Dan kita kan dininak bobokan oleh kebodohan yang diwariskan terus dari guru-guru ngaji kita Al-Quran bahasa Arab. Itu bahaya. Karena kalau Al-Quran dipahami sebagai bahasa Arab, dia akan menjadi produk budaya. Dan itu yang digasak oleh orang-orang liberal yang mau mendiskreditkan Al-Quran. Al-Quran itu bukan produk budaya. Jadi Al-Quran itu bahasa rumpun Arab. Karena dia Arobian, Arobiyin, Arobiyun, bukan Aroban. Dia bahasa firman. Gitu loh. Ya, kalau bahasa Arab itu bahasa budaya. Nah, sini kita perlu tahu belajar bahasa. Sebetulnya dulu ketika Adam diajar, lagi-lagi terjemahan Depak bermasalah. Ya, kalau kita baca terjemahan Depak ya, maka Adam diberitahu tentang nama-nama. Loh, kok nama-nama? Ya, ismu itu bisa nama tapi bisa juga ajaran, bisa juga pengetahuan gitu loh. Seperti Soekarnoisme, Marxisme gitu kan. Depak bermasalah terjemahan itu. Ya, sekarang kalau misalkan Adam dikasih tahu nama-nama benda terus untuk apa? Apakah itu bisa menjadi bekal dia hidup di dunia membangun peradaban? Kan enggak bisa. Misalkan tahu oh ini mobil, terus ngapain dengan mobil? Oh ini pisang, terus ngapain dengan pisang? Jadi yang betul itu seharusnya Allah itu mengilmukan kepada Adam. Jadi Adam yang tidak berpengetahuan maka diberi pengetahuan untuk bekal dia membangun peradaban di bumi ini gitu. Jadi kalau kita tarik ke situ, bahasa yang pertama itu adalah bahasa firman, bahasa wahyu. Makanya aku optimis banget. Seandainya mulai suhuf, perjanjian lama, perjanjian baru, aku biasanya nyebutnya perjanjian terakhir Al-Quran, itu bisa kita himpun yang original dalam satu kumpulan. Aku yakin semua bahasanya sama karena berasal dari sumber yang sama. Makanya kita menjadi tertarik, apakah orang Jawa itu belajar dengan orang Makassar, apakah orang Makassar belajar dengan orang Jawa, kok bisa bilang rumpun bambu itu barong. Nah, kira-kira itu dulu lah ya. Monggo, siapa? Aku tak minum dulu. Aku mau tanya ke Bang Subandi, boleh nggak? Boleh, boleh. Ya, Bang, kalau kata ayahanda itu murni dari Indonesia atau serapan dari mana, Bang? Dari Arab atau dari mana, Bang? Ayahanda itu kan dua kata ya, ayah dan Anda kan? Atau satu kata? Dua sebenarnya dua, Bang. Dua kata. Ayah itu biasa juga digunakan oleh bahasa-bahasa kita selain bapak, terus ayah. Kalau Bang kami di masih aja Bang Masahaya. Tunggu, Tapi Bang Daman, silakan. jangan dipotong Bang Daman. Itu gimana, Bang? Terus saya atau siapa? Bang Subandi. Ya, setahu saya nih itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Cuman apakah itu serapan atau bagaimana saya belum pernah menelitinya gitu. Menurut Mas apa ini? Itu bahasa apa? Tunggu loh, ini kita lagi bahas agama kok tiba-tiba jadi bahas ginian. Ini masalah nih kadang-kadang nggak pintar-pintar. Ini Tunggu loh, intermezzo iya, loh. aku tanya Intermezzo diskusi loh. beradab aja. Ini ada diskusi beradab. Iya. Shalom Bang, diskusi. Ya. Assalamualaikum Muslim saya Bang. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Bang.
Oke, ada yang mau disampaikan Bang diskusi? Ya, saya sampaikan sedikit saja ya. Tadi saya kan masuk di komalnya Elia itu, baru 2 menit saya langsung di-kick. Jadi, mereka itu modelnya itu ketika mendengar yang kebenaran itu, mereka langsung kick. Gelagapan, cemas, langsung. Mohon maaf bang, mohon maaf banget bang. Kalau untuk room sebelah, nggak usah dibahas di sini. Kita langsung ke tema aja. Kita sudah tahu roomnya mereka tuh seperti apa ya. Jadi nggak perlu disampaikan lagi di sini. Mohon maaf abangku. Ya, mohon maaf juga dek ya, saya belum selesai Ya. bicara. Jadi maksud saya itu, kenapa itu begitu? Karena apa? Karena mungkin mau membalas kita. Jadi barangkali kita itu ketika menyampaikan ada semacam cemoohan seperti nenek kau, gepeng, segala macam, itu janganlah. Kita sudah capek-capek belajar ya kan, capek-capek buka literasi. Kita belajar ilmu. Ketika mereka itu sudah menyadari bahwa mereka salah, kok malah kita ejek, nenek kau gepeng segala macam. Ini kita kritik untuk kita semua ya. Tapi kapan mereka sadar mereka salah? Aku bingung juga itu. Pernah dengar gak Elia bilang, oh ya maaf bang, kami salah. Jangankan Elia ya, si Masahani aja yang jelas-jelas mengakui kitabnya itu amburadul, nggak seperti itu. Kapan gua ngomong kayak gitu ya? Oh salah si Karen yang mengatakan kitabnya cerpen aja tetap merasa dia nggak salah gitu, dan nggak pernah merasa bahwa Islam itu benar sampai detik ini ya. Mana tahu besok berubah. Oke, ada lagi bang? Kalau nggak kita ganti. Nggak gitu. Kita kan nggak. Kelamaan udahlah. Terima kasih bang, mohon maaf. Makasih host. Oke, lanjut tadi apa Hujul yang mau dibahas tadi? Ya, kalau Kembali ke sama masalah lagi kah? Masalah nih bahasnya nggak pernah agama karena dia udah sadar dengan agamanya. Loh, ini tadi intermezzo loh ya. Lanjut mau. Enggak, itu belum bisa intermezzo. Ya mungkin Bang Daman ada yang mau disampaikan. Jadi gini ya, setiap orang tuh punya cara perjuangan masing-masing dan kalian boleh setuju dan boleh tidak setuju. Contoh gini. Misalnya contoh nih, ada teman kalian yang mungkin caranya lebih keras daripada kalian dan kalian merasa, wah cara gua nih yang benar nih, cara yang sana salah. Siapa Anda yang bisa menghakimi orang lain gitu? Kita ngomong perjuangan Indonesia ya. Saya kembali ke bagaimana ya nenek moyang kita, para founding father kita memperebutkan kemerdekaan. Dulu tuh terbagi beberapa golongan. Ada golongan pemuda yang pingin merebut kemerdekaan lewat jalur perang, ya, lewat jalur pertempuran. Terus ada golongan tua yang pinginnya itu kemerdekaan tuh lewat diplomasi, lewat negosiasi. Itu nggak cocok tuh. Yang muda sama yang tua nggak cocok. Yang muda bilang enggak nih, nggak mungkin Jepang mau kasih kemerdekaan, kita harus lawan. Begitu juga dengan yang tua gitu kan. Janganlah lawan, nanti ada korban jiwa gitu. Nggak bisa ditangkap kalian, nanti rakyat sipil yang kena sasaran. Ada juga rakyat sipil yang merasa udahlah, kami fokus dengan usaha aja, kami fokus dengan hidup. Tapi mereka membantu perjuangan dengan apa? Suplai makanan, bantu para pejuang yang lagi ada di gunung ya, mereka yang kirim makanan gitu. Jadi setiap orang punya cara perjuangan masing-masing, dan kalau ditanya, ini kemerdekaan diraih berkat yang mana? Saya berani bilang ya berkat semua. Nggak ada satu pihak pun yang mengklaim ya. Dan kalian nggak pernah dengar juga kan, yang muda bilang, ini berkat kami angkat senjata merdeka. Atau yang tua bilang, oh ini berkat kami. Itu enggak. Setiap orang punya kontribusi masing-masing, dan mari kita hargai. Ya, yang jadi pertanyaan, Anda sudah lakukan apa demi perjuangan ini? Nah, itu aja yang kita bahas. Ya, daripada kita kritisi, misalnya contoh si Cedi nggak beres. Tadi yang mengatakan jangan berkata nenek kiper itu kemana perginya? Di sepak. Di sini biar kesemer gundulnya. Ya udah. Oke, cari Cep. Daman open cam lagi, kepencet, sorry. Sorry, aku mau gedein. Abang mau ganti profil aku, lupa kepencet kamu. Oke, kita masih nunggu teman-teman yang mau diskusi ya, atau nanya-nanya sama seniornya para apologet. Gus Betik di sini, Masya Allah. Ada Bang Zuma juga ya, yang dari kemarin nanya-nanya Bang Zuma nih. Orangnya, beliau ada di sini. Oten yang mau lawan silakan naik, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan, naik aja. Ya, mungkin Oke, emang begitu ya, Cin? Emang nggak bisa lihat aku lagi cantik-cantik seperti ini. Maaf.
Ya, mungkin tanggapannya Bang Zuma, ya karena menyinggung pernyataan nenekmu gepeng ya, kita tahulah itu kemana. Iya, jadi mohon izin ya guru saya Gus Betik. Masya Allah, satu kebahagiaan yang luar biasa jumpa dengan antum di sini ya, dimana saya ini penikmat video-video antum, materi-materi antum itu banyak dalam catatan-catatan tangan saya langsung ya. Saya banyak belajar dari antum, Gus. Waduh, Jadi bikin aku nggak bisa tidur. jangan kayak gitu lah. Itu Aku yang kenyataan. belajar sama kau. Janganlah Gus. Dari sejak Gus masih gondrong sampai kemudian rambutnya pendek, Gus itu guru saya. Saya belajar dari bawah panggung gitu loh. Oh gitu, enggak. Iya Gus, Masya Allah. Jadi iya, baik. Sering ketemu Mas Yumsar kan? Yes, saya sering jumpa, sering chat sama beliau. Oke, salam nanti ya. Baik Gus, baik Gus. Habis ini saya WA beliau. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kasih penjelasan dulu ya, karena hasil dari survei mengatakan kata dari apa tadi, kepalamu gepeng, kepalamu bocor halus, kemudian apalagi bahasanya tuh, kepalamu gimping, nenekmu kiper dan seterusnya. Ya, kepalamu gepeng. Anda harus tahu yang tadi ini, Anda harus tahu bahwa dalam metode menyampaikan pesan, kita harus mengerti siapa objek sasaran kita gitu loh. Apa kesenangan mereka. Itu dulu. Banyak orang kemudian bercerita di atas podium, bercerita di atas panggung. Orang mendengarkan semuanya mangguk-manggut. Iya, iya katanya. Ternyata orang ini lagi bermimpi, bukan mengerti apa yang Anda jelaskan. Ini yang saya lakukan adalah bagaimana merangsang orang-orang yang mendengarkan, baik dari Islam maupun Kristen. Itu ada daya tarik tersendiri dalam metode penyampaian. Bagaimana kemudian orang-orang yang tadinya bukan memiliki kultur yang sama dengan Bang Suma itu bisa memahami dan menangkap pesan saya dengan istilah-istilah yang menurut mereka itu gokil. Menurut mereka itu adalah sesuatu kata yang memiliki muatan yang unik ya, sehingga yang menjadi narasumber memiliki tempat dan ruang di dalam hati mereka, sehingga besok ketika mereka terbangun yang diingat adalah Gus Betik, yang diingat adalah Bang Suma, yang diingat adalah Akhi Sugi dan seterusnya. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi jangan Anda mengkorelasikan zaman Islam itu baru diajarkan kepada manusia dan zaman Islam itu sudah ada hanya sebagai pemberi pengingatan saja. Itu Anda harus bedakan di situ. Itu Anda harus bedakan. Kenapa orang masuk ke masjid kemudian setelah keluar dari masjid materi-materi yang mereka dengarkan itu hilang seketika? Karena monoton. Yang disampaikan itu-itu aja. Hari Jumat ini berbicara mengenai akidah. Hari Jumat ini berbicara mengenai sholat. Minggu depan sholat lagi. Minggu depan sholat lagi. Minggu depan sholat lagi. Orang jenuh, orang bete. Orang bete. Tapi kalau kaidah-kaidah tentang sholat disampaikan kemudian dengan metode, dengan trik-trik yang merangsang mereka untuk penasaran dan ingin tahu isi daripada penyampaian, itu yang betul. Makanya belajar metode penyampaian itu seperti apa. Belajar retorika dakwah, retorika penyampaian supaya paham. Nah, itu yang pertama. Kedua, sasaran kita berapologet itu bukan hanya sekedar oten. Sasaran kita itu adalah umat Islam awam itu sendiri. Maka oleh karena itulah kemudian kalau ingin supaya materi kita itu disenangi, materi kita itu kemudian digandrungi, materi kita itu kemudian dianggap sebagai satu warna yang baru di dalam kehidupan dialog, maka Anda harus memiliki trik. Bagaimana kemudian menyampaikan pesan, orang yang menerima pesan itu merasa terhibur. Ya mungkin di antara sejuta orang yang mendengarkan kami di sini, sama seperti Gus Betik menyampaikan metode-metode beliau, cara-cara beliau, itu perlu dipelajari tuh. Cara mereka beliau ini menyampaikan triknya, kemudian melempar bola, nangkis bola, kemudian menepis bola, itu yang perlu dipelajari tuh.
Jadi kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita lihat orang ini menjelaskan apa, gimana metode penyampaiannya. Saya harus tampil seperti apa dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi jangan Anda sapu rata semua, nggak boleh ada bahasa kayak begini. Ya itu kalau Anda. Tapi di antara sejuta pendengar, di situ ada 95% yang sesuai dengan selera mereka. Apa yang terjadi kemudian? Lawan diskusi kita itu bukan orang yang datang mengetuk pintu bawa proposal ingin berdiskusi. Pak, kami ingin berdiskusi, ini proposal kami mendatangkan narasumber kami ini. Maka yang terjadi kemudian adalah diskusi formal. Dalam diskusi formal memang selayaknya kita memberikan harkat kepada forum diskusi. Tapi yang datang ini baru-baru memandikan babi, baru-baru makan babi, baru-baru minum tua, baru-baru kemudian beliau berzina, baru-baru melakukan naik ke komal, ya kita harus memberikan terapi kepada dia. Itu yang Anda harus pahami. Yang nggak layak lah. Saya juga kalau dipanggil untuk memberikan materi sepatah kata di masjid, tidak mungkin. Gepeng, nggak mungkin saya mengatakan begitu. Di situ ada guru-guru saya duduk, ada para ulama, ada Gus duduk di sana. Habis itu saya mengatakan, nenekmu kiper, kepalamu bocor. Nggak mungkin. Jadi Anda harus menyadari bahwa ini adalah dunia lintas agama. Pada saat kita berdialog lintas agama beda dengan monolog. Pada saat kita berdiskusi ada keadaan di mana kita harus menekan kejiwaan lawan diskusi, menekan pola pikir diskusi, menekan kemudian emosi diskusi, bahkan sebaliknya. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ya, saya rasa terima kasih Anda naik ke sini memberikan ruang kepada saya untuk menjelaskan kenapa saya menggunakan istilah-istilah seperti itu. Mungkin sebagian orang itu tidak baik, mungkin sebagian orang itu buruk. Tapi banyak orang dari kata itu kemudian mereka mendapatkan hidayah. Banyak orang dari kata-kata seperti itu kemudian mereka mendapatkan pelajaran. Yang salah kalau saya memaki Tuhan mereka tanpa alasan, kalau saya memaki Tuhan mereka tanpa diawali dengan menghujat kepada Tuhan kita. Itu yang tidak boleh. Karena Al-Quran juga menjelaskan illal ladzina zalamu minhum, terkecuali kepada orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Boleh diluruskan. Bagaimana orang meluruskan besi bengkok? Boleh. Coba Anda lihat, besi bengkok itu tidak bisa kemudian dimanfaatkan pada saat ingin membuat tiang rumah. Maka bagaimana caranya supaya bermanfaat besi bengkok ini? Harus ditempa dengan pukulan yang keras, baru bisa lurus. Begitu juga orang-orang kufur, orang-orang kafir, di mana Tuhannya aja mereka ingkari, apalagi ucapan-ucapan kita. Ya, saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian yang mendengarkan di bawah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru saya Gus Betik yang saya hormati selalu. Mudah-mudahan ini adalah suatu momen kita berjumpa sebagai ajang saya belajar langsung dengan antum, Gus. Masya Allah. Silakan yang lain. Terima kasih. Masya Allah. Satu lagi tambahan. Baju nenek mukip laku soalnya. Jadi kalau nggak ada nenek mukiper nanti nggak laku bajunya. Ya silakan, ada Bang Unitarian. Ya. Silakan. Ya, ada Bang Christian dari Nenek Unitarian. Mukiper Kru. Ngomong dong. Yang Oten ini, Chris siapa namanya? Immanuel siapa? Christian. Unitarian. Ngomong. Oh, namanya Christian ya. Tolong nyelam tuh, nyelem. Kasihan anak orang tuh. Tolongin. Kok nyungsep dia? Ya, kan tenggelam. Aduh. Ya, kita cari Oten ya teman-teman. Karena kalau masalah ini nggak kita kategorikan Oten lagi sekarang. Dia zombie Oten. Dia berhala aja biar kita nggak kelihatan monolog gitu kan. Mau ngomong apa setelah ada Oten kan. Beliau ini Kristen Sufi. Biar kita nggak monolog aja Bang Daman. Nggak apa-apa. Ikhlas Oke, ini udah naik lagi diskusi beradab. Yang tadi komplit.
Aku nanya lah, intermezzo lah aku lah. Tunggu, udah nanti dulu masa itu Bang diskusi Sabar, nanti berada-berada. jam 8 malam. Oke, Tenang. terima kasih Bang Zuma ya. Cuma masalahnya begini Bang, bisa saja kita, kelompok-kelompok kita itu membawa kultur budaya adat kita. Tapi ini membawa keislaman loh. Jadi representatif keislaman di TikTok. Nanti orang mau hidayah kan, mau dapat hidayah, dapat kekasaran. Kan rahmatan lil alaminnya mana? Lah dikritik sedikit kok malah kayak gini. Gimana Gus? Oke, biar saya jawab. Dengan cara Anda, udah berapa orang yang Anda syahadatkan? Saya dari zaman Arimatea. Ini ada orang Arimatea. Nah terus kenapa mau hebat-hebatan itu kenapa? Bukan. Kan Anda mengatakan bahwa cara Bang Zuma itu menghalangi orang dapat hidayah. Tapi faktanya, sudah ratusan orang yang disyahadatkan dapat Bang Zuma. Berarti apa yang dilakukan Bang Zuma tidak menghalangi hidayah. Maka saya balik tanya kepada Anda, dengan cara Anda yang seperti itu, sudah berapa orang yang Anda syahadatkan? Kita umat muslim memiliki uswatun hasanah. Sekarang saya tanyakan, ulama mana yang menggunakan cara seperti itu? Ya ayyuhal kafirun, mbahmu, dasmu, ya mboten enten toh. Iya, saya memang bukan ulama, Bung, Anda salah. Anda salah. Saya bukan ulama. Jangan Anda ukur saya dengan ulama. Saya ini apologet. Saya apologet. Sasaran saya adalah para penghujat oten. Anda salah menilai saya kalau begitu. Kalau Anda menyetarakan dengan ulama, makanya jangankan ulama, saya dipanggil ustadz aja nggak mau saya. Karena saya bukan ustadz, saya apologet. Saya ini pemburu serigala nyamar domba. Anda harus paham itu. Anda harus paham. Jangan Anda menilai, oh ulama itu nggak boleh. Nggak boleh kayak gini. Memang ulama kita nggak boleh. Ulama itu orang terpandang, orang berpendidikan, orang yang dimuliakan dalam agama, orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama Islam. Beda dengan Bang Suma. Bang Suma ini cuman remah-remah. Saya hanya mengambil satu bagian daripada misi penyampaian apologet Islam. Itu Anda harus paham. Jangan Anda kemudian mengatakan, oh Islam itu tidak begini. Betul, saya paham. Islam itu disampaikan dengan rahmat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah kepada orang dengan hikmah Islam itu. Ajarlah mereka kepada Allah dengan cara-cara yang baik. Saya paham, saya ngerti itu. Saya paham, saya ngerti. Saya paham dan saya ngerti. Tetapi apakah kemudian metode-metode seperti ini, seperti yang Anda lakukan kemudian, itu tidak boleh? Ada metode yang dikatakan kemudian penyampaian dengan ria seperti yang saya lakukan sekarang. Apa dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya. Apa dalilnya? Bagaimana Anda memahami kalimat dalam Al-Quran illal ladzina zalamu minhum? Apa pemahaman saudara di situ? Coba terangkan kepada saya. Anda orang Arimatea kan? Silakan. Jadi gini loh Bang, saya di sini bukan mau berdebat. Kalau menerima saran usul saya ya silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Begitu. Jadi saya itu agak risau. Kenapa? Ini kan bisa dibilang representatif dari umat Islam. Lah, kalau mereka itu tertarik kepada Islam, kemudian mendengar, oh nenekmu, mbahmu loh. Itu kan, apalagi orang Jawa itu Bang, itu kasar sekali itu. Bilang nenekmu, itu kasar sekali. Itu Bang. Kasar mana dengan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pedofil. Dan saya dalam hal ini tidak memandang suku pada saat saya menyampaikan apa yang menurut saya harus saya sampaikan. Entah orang Betawi, ente orang Batak, entah orang Anda orang apapun, nenekmu kiper, saya nggak peduli. Oke, Anda tidak suka dengan cara saya, matikan HP, cari yang lain. Anda tidak suka dengan metode penyampaian saya, ganti HP. Anda tidak suka dengan HP Anda, cebur ke air. Selesai, sederhana bukan? Jadi kalau Anda mengatakan saya menyampaikan usul, kita terima usulan Anda, tapi saya punya hak jawab. Saya punya hak jawab. Oke, saya berdiskusi bukan dengan orang Islam. Saya dengan Kristen yang santun. Cari di mana saya pernah kemudian mengatakan kata itu. Tak pernah.
Saya sudah berdiskusi puluhan tahun. Kepada orang-orang Kristen yang berdiskusi dengan baik, berdiskusi dengan santun, saya juga bisa, karena saya juga belajar akhlak. Tapi kepada mereka yang kurang ajar kepada Rasulullah, mereka yang menghujat Allah, mereka yang menghujat Islam, menghujat kemudian Al-Quran, tidak ada kata baik kepada mereka. Illal ladzina zalamu minhum. Itu yang saya pakai. Itu yang saya pakai. Mantap. Saya tidak akan mundur selangkah pun, saudaraku. Ya, diskusi apa nama Anda ini? Saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Itulah saya. Orang mau menghujat saya silakan, orang mau menistakan saya silakan, mau merendahkan saya silakan. Tapi ingat, ketika agama saya yang kau injak-injak, Tuhan saya yang kau hinakan, agama saya yang kau nistakan, kitab suci saya yang kau nistakan, nenek lu kiper 7 turunan. Betul. Saya orang Makassar, Bung. Untuk orang kafir asida terhadap orang menghujat agama saya keras. Dan saya tidak akan pernah memperlihatkan belakang saya, wajah saya yang memperlihatkan kepada mereka. Bahkan saya tantang kepada semua penghujat Islam yang ada di Indonesia, saya tantang mereka untuk offline, diskusi offline kepada penghujat-penghujat Islam. Offline. Oke, itu Bang. Jadi kalau Anda hadir dengan kelembutan saudara, Masya Allah, luar biasa saudaraku ini, antum luar biasa. Saya jempol, saya hormat kepada saudara. Silahkan dengan metode Anda, santun, lembut, hikmat, dan seterusnya, silahkan. Tapi saya dengan cara saya dong. Saya punya alasan tersendiri untuk itu. Silakan Anda ambil sisi kanannya, saya ngambil garis kerasnya. Oke? Sepakat kita. Silakan yang lain. Saya nanya dulu Bang, Bang diskusi. Kalau kita selama ini mendapatkan mereka menghujat Nabi kita, Al-Quran diacak-acak begitu. Menurut Anda tindakan apa yang harus diambil? Ditinggalkan? Seperti apalah? Silakan. Kalau kita melakukan tindakan seburuk yang mereka lakukan, lalu apa bedanya kita dan mereka? Oke, apakah Anda sudah mengambil tindakan? Terus pengaruhnya apa, Bang? Pengaruh gimana? Apakah Anda sudah bertindak membela agama Anda, membela Nabi Anda terhadap penghujat-penghujat ini? Apa Anda sudah beraksi atau tidak? Atau belum? Kalau kita melihat mereka melanggar hukum, kita laporkan mereka sesuai prosedur yang baik. berlaku. Apakah Anda sudah membuat LV? Sudah? Laporan. Sudah apa belum, Bang? Kalau kami sudah, Bang. Mabes Polri sudah, Polda Metro sudah. Abang udah belum? Di depan mata banyak penghujat. Wong saya ndak ladeni penghujat kok, Bang. Oh, berarti Anda belum berbuat apa-apa. doang. Berarti Anda nggak sepertinya Anda berkolaborasi sama mereka. Biarkan saja menghujat. Kan seperti itu kali ya. Saya lihat tuduhan-tuduhan di bawah ini. Enggak, jangan di bawah, di atas saja. Ngobrol dengan kami, Bang. Itu takfiri. Ngobrol dengan kami, jangan ngobrol di bawah. Sekarang terakhir, Bang. Apa yang kerja nyata Anda selama ini untuk membela agama Anda? Tindakan nyata, Bang, silakan. Wah, nggak perlu saya gembor-gembor kan, Bang, mengenai apa telah yang saya. Nggak perlu digamborkan karena memang nggak ada, Bang. Oke. Malah asik dia nyantai sama penghujat ya. Oke, kalau Bang. Jadi Abang, tolong Bang. Jadi Abang bolehlah memberi saran, tapi jangan yang berlebihan. Biarkanlah kami. Ini loh Bang, saya itu nggak pusing ketika abang-abang ini misalkan. Kalau nggak pusing, apa yang Abang nama aksi? Adat. Sebentar, saya nggak pusing ketika abang-abang ini membawa adat budaya kelompok, tapi abang-abang ini membawa agama, sehingga ditakutkan yang di luar Islam mengira inilah Islam. Oh gini ngejek-ngejek sampai. Sekarang faktanya Bang, faktanya apakah yang dilakukan Bang Zuma itu menghalang-halangi orang masuk Islam? Iya. Saya tidak berbicara hasil, Bung Su. Justru kan Anda tadi menakutkan. Kan Anda tadi takut kalau apa yang kita sampaikan membuat orang itu persepsinya buruk terhadap Islam. Tapi faktanya ratusan orang yang kita syahadatkan. Nah sekarang Anda yang dengan cara lemah lembut, berapa orang yang sudah Anda syahadatkan? Berapa? Enggak Kita ada. bicara hasil. Justru kalau aksi itu Bang, kita lihat hasil. Itu intinya.
Ya iyalah, harus lihat hasilnya lah. Lihat hasil. Para guru semuanya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Enggak, ini orang seolah-olah sedikit lagi. Seolah-olah Bang Juma ini menjadi penghalang hidayah. Seolah-olah Bang Juma ini akan membuat Islam itu rusak. Tapi mari kita lihat hasil. Apa yang dilakukan saya, Bang Juma, ya. Banyak sekali orang yang bersahadat. Mungkin udah ribuan. Nah sekarang Anda yang lemah lembut, enjoy duduk bersama dengan kafir. Berapa orang yang sudah Anda sahadatkan? Berapa? Betul, Makassar Mualaf Center Indonesia. Dengerin dulu bro. Dengerin dulu, saya orang Makassar. Makassar Mualaf Center Indonesia, ya, 24 jam nggak tidur kami bang. Jadi janganlah abang mengganggu perjuangan kami. Oke? Iya. Bukan mengganggu, 24 jam nggak tidur. Kalau begitu kau cuma nonton. Kalau nonton nggak usah banyak cincong. Kecuali kau sudah berbuat. Ini kami ini yang berdarah-darah di lapangan. Kau cuma gedabrus doang. Apa coba? Reaksimu apa? Kamu bilang nggak perlu kami umbar. Apa kayak gitu? Sementara Islam dihujat. Apaan sih kau ini? Kami turun ke lapangan bang. Ini kerja nyata menghadapi mereka. Di samping di media sosial, kami kerja nyata di lapangan. Buktinya, videonya ada. Bagaimana kami berdarah-darah. Ya. Gini bang diskusi. Mungkin aku sharing sedikit ya. Aku sendiri semua tipikal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku juga sebenarnya nggak gitu suka debat terlalu keras. Ya jujur. Ya. Tapi aku tidak pernah istilahnya ya komplainin perjuangan teman-teman, itu cara mereka. Kalau memang kita nggak setuju, ya udah kita lakukan cara kita. Ya, kalau saya lebih suka gitu bang. Kalau saya nggak setuju, ya udah saya kerjain yang lain tanpa perlu saya komplainin kerjaan orang seakan-akan loh kerjaan saya itu lebih bagus. Apa yang saya lakukan lebih bagus. Ini kan nggak baik. Artinya kita menghakimi perjuangan teman-teman. Begitu ditanya, oh apa yang sudah Anda lakukan? Nggak bisa jawab. Itu PPJ. Ya, itu PPJ kalau ketemu saya selalu saya tanyain, ya udah, kamu bilang agama Islam yang benar tuh kamu. Saya tanya apa yang sudah kamu lakukan? Terdiam dia, nggak pernah bisa jawab. Ya, jadi kita nih harusnya inilah coba introspeksi diri. Mungkin banyak orang yang merasa, wah saya lebih pintar dari Bang Zuma, wah saya lebih hebat dari Bang Handi gitu. Ya, itu kan menurut Anda gitu. Nah, itu menurut Anda. Ini aja deh Jul, suruh dia nanya apa yang kami lakukan. Nah, yang kami lakukan satu, ya membangun masjid. Membantu saudara kita yang ada di PL, terus membantu para mualaf, syahadatkan, bangun. Aduh banyak sekali kerja nyata kami bang. Satu aja saya minta kerja nyata abang apa bang dalam membela agama Anda, silakan. Nggak ada juga kan? Iya, kalau Anda berpendapat demikian, saya bukan berpendapat, saya kasih tahu. Anda kerja nyatanya apa, itu aja. Biar nggak banyak ngomong. Ada Gus Betik, ada Ustadz Wafi, silakan. Iya, saya mau konfirmasi. Itu bukan untuk manusia kok itu. Ya silakan. Iya, tadi ada konfirmasi. Soalnya nama Arimatea dibawa tadi. Silakan Gus Betik. Untuk Mas Arimatea di mana ya? Atau nama lengkapnya siapa? Enggak, saya enggak bilang Arimatea. Saya bilang dari zaman Arimatea. Oh, begitu. Zaman Arimatea, zaman yang waktu ketuanya siapa, ketua umumnya? Kita sudah ganti 3 kali ketua umum. Saya itu bukan anggota Arimatea, hanya saya itu berkecimpung itu dari sebelum tahun 2000. Oke Mas, begini saudaraku, aku coba menengahi ya. Macam-macam orang itu beda karakter memang. Karena beda karakter, mereka beda cara bicara juga beda, intonasi beda, menjelaskan juga caranya beda. Jadi kalau menurut aku ya kita harus saling saling memahami, saling memaklumi. Ya memang itu cara dia. Kalau kita setuju oke, kita nggak setuju kita diam aja gitu. Karena kan goal kita kan sama kan, untuk membuat Islam itu berjaya gitu. Jadi kalau misalkan Masnya kurang setuju dengan caranya Bang Zuma gitu, ya sudah biarin aja gitu. Tapi kalau setuju ya lebih bagus gitu. Karena memang nggak bisa dibikin seragam. Masing-masing orang beda-beda. Cara sahabat Abu Bakar dengan cara Umar bin Khattab beda.
Nanti cara Sayyidina Ali beda, cara sahabat Utsman beda lagi. Kita lihat ketika masuk Islam kan yang paling gawat kan sahabat Umar. Dia langsung bilang yang mau jadi janda hadapi Umar. Umar sekarang ikut Islam. Kan beda dengan Ghifari. Ghifari sempat digebuki gitu. Jadi memang kita terlahir beda, di mana dalam perbedaan ini kita saling memahami. Yang penting tujuan kita sama. Karena kalau diseragamkan nggak bisa gitu, nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua seperti yang disampaikan oleh Zuma tadi, itu kita berbicara kan lihat lawan bicara kita. Jadi misalkan Zuma berdiskusi dengan pendeta yang santun, yang akademis, ya nggak mungkin dia akan menyerang secara menyerang personal atau sentimen, bukan argumen, nggak mungkin. Pasti dia juga bertarung dalam tataran argumen. Tetapi ketika lawannya dia itu menyerang yang bukan argumen, yang sentimen, ya misalkan Nabi kita dibilang pedofilia lah, Islam yang katanya kitabnya butuh kopi, terus hasil dari gua Hiro yang ketemu iblis lah segala macam, ya tentunya kan beda gitu. Jadi nggak apa-apa Mas, mungkin jenengan punya cara yang jenengan suka, monggo. Tapi kalau ada cara yang lain yang jenengan kurang srek, ya dimaklumi saja. Mungkin itu, dan aku setuju dengan semua saudara-saudaraku di sini. Aku kira way out-nya seperti itu gitu. Monggo. Sebentar. Berarti clear Mas ya, sampean bukan Arimatea ya, karena saya takut nanti banyak orang salah paham terhadap Arimatea gitu. Tapi yang jelas tadi sudah disampaikan beliau sejak zaman Arimatea. Jadi beliau tidak mengatakan orang Arimatea gitu. Karena saya perlu mengklarifikasi ini, jangan sampai saudara-saudara kita nanti salah paham tentang Arimatea. Kalau ada yang tanya, Arimatea itu adalah advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Mungkin terlalu panjang. Singkatnya, menyampaikan Islam mencegah pemurtadan. Aku kira itu. Kalau ada yang mau tanya, monggo silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih terhadap Sohibul Bait. Matunun, monggo. Mantap. Pak diskusi mau nanya dong Pak. Ya siap Ustaz. Jenengan sejauh ini pernah baca kitab usul fikih tentang teori debat? Belum Ustaz. Nah gitu ya. Jadi begini, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki yang merupakan muhaddits ya. Muhaddits, beliau itu kan karyanya banyak sekali tuh. Nah, jadi tema-tema debat ini ada beberapa teman-teman ya. Ada yang temanya itu diskusi. Ada yang temanya saling hantam dalil. Ada yang memang perlu untuk sangat keras sekali. Nah, itu kan temanya memang berbeda-beda. Tergantung lawan. Makanya tak jarang saya dulu pemikirannya sama dengan jenengan. Saya itu pemikirannya sama. Tapi setelah saya melihat orang-orang seperti Sofkatul Al-Hayat, Christian Prince, kemudian orang-orang yang ada di belakang mereka, sepertinya kalau mau mengikuti teori debat yang disampaikan oleh para ulama, itu kita pakai teori yang terakhir, namanya teori muqabadah. Ayat lawan kita hantamkan kepada mereka dengan sangat tegas. Nah, yang namanya ketegasan itu tergantung orangnya memang. Makanya Sayyidina Umar ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada dia bahwa dia sudah bertanya masalah agama Islam dan dia tetap tidak faham. Setelah dijawab oleh Rasulullah tidak faham. Setelah dijawab, bukan tidak faham ya, ngeyel. Istilahnya itu ngeyel. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ngeyel juga. Di debat, nyampe Sayyidina Umar, nggak lama Pak, hilang kepalanya. Nah ini orang kafir ini ya. Kalau kita pakai cara itu, ada gak ulama satu aja yang menyalahkan Sayyidina Umar? Gak ada. Karena kata Rasulullah, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih.
Allah telah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Ya, jadi justru datangnya jenengan ke sini dengan menyampaikan seperti itu, jenengan membuat asap fitnah nantinya. Bukankah di dalam kitab Fathul Mu'in, Madhab Syafi'i dikatakan, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada caranya, ada metodenya, ada kelas-kelasnya. Justru ketika jenengan bertanya seperti itu di sini, itu jenengan salah 2 kali. Kalau memang jenengan ingin ngobrol dengan Bang Zuma di belakang, ngobrol langsung kepada beliau, pasti akan ada jawabannya dan saling menanggapi. Ketika jenengan sekarang sudah membawa asap, jangan salahkan teman-teman yang di bawah. Ketika teman-teman yang di bawah ini sudah mulai gerang, karena ini acaranya diskusi lintas agama, bukan kritikan sesama muslim. Seperti itu, Mas, diskusi. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Dan saya pun tidak bisa, mungkin teman-teman ingat ya, waktu saya lawan Sofi Katul sampai 4 jam itu ya, 2 jam dia bertanya ke saya, 2 jam saya bertanya kepada dia mengenai critical text Al-Quran. Hujatannya parah sekali. Dan saya menyesal saat itu tidak menggunakan metode Bang Zuma. Saya menyesal tidak menggunakan metode Bang Zuma yang harus tegas seharusnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu sudah jelas, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan orang-orang ahlul kitab. Ini baru ahlul kitab loh, belum musyrik. Kecuali dengan cara yang baik. Illa alladzina zalamu minhum. Tapi kalau sudah mereka zalim, menghujat, maka para ulama tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam As-Suyuti, semua para ulama tafsir mengatakan kalau sudah menghujat itu seharusnya standar para ulama itu diperangi, bukan didebat loh. Kalau tidak percaya coba lihat itu di surah Al-Ankabut, penafsiran ayat illal ladzina dzalamu minhum. Ketika lawan diskusi kita itu sudah menghujat, maka semua jawaban para ulama serentak perangi dia. Nah, berhubung kita hidup di negara yang mana kafirnya itu musta'man ala yadi roisil jumhuriyah, yang diakad aman oleh presiden dan orang-orang, maka kekuatan kita cuma diskusi. Seperti itu Pak, diskusi. Sekian. Oke, mungkin aku tambahin sedikit lagi ya. Jadi kita ingat beberapa bulan yang lalu ya, kayak orang-orang ini kan kadang-kadang suka sekali membanding-bandingkan. Kayak contoh waktu itu pernah ya, dibilang orang lebih suka dengan cara misalnya Kodondi yang lemah lembut gitu, dibandingkan dengan cara Bang Zuma. Waktu itu kita langsung panggil ya, kita langsung aja ngobrol Bang Zuma sama Kodondi, ya memang caranya beda, sama seperti yang disampaikan tadi. Ya, kalau Bang Zuma itu ibaratnya Umar, ya Sayyidina Umar, sedang cara Kodondi ya cara Sayyidina Abu Bakar gitu. Jadi masing-masing punya cara masing-masing, dan kembali lagi yang penting niatnya Bang, niatnya ini untuk apa. Jadi nggak ada yang bisa bilang oh saya yang paling Islam, yang lain nggak Islam. Apa dasarnya? Tadi sudah dibilang juga sama Ustaz Wafi, kalau memang Bang diskusi ini tujuannya ingin menasehati, ya mungkin bisa lewat Japrian, DM ya. Ini kan Bang Zuma jelas dia punya akun, tinggal Abang DM gitu. Tapi kalau Abang ngomongnya di sini, orang akan melihat bahwa Abang sedang mencoba menghakimi orang lain gitu. Ini yang membuat ya tentu saja orang bertanda tanya. Anda saat mengkritik Bang Zuma, apa yang sudah Anda lakukan gitu? Kan begitu. Pasti orang akan membandingkan karena Anda membawa perbandingan di sini. Seakan-akan yang benar tuh cara begini loh. Oke, cara begitu apa yang sudah dihasilkan? Orang akan tanya balik ke Abang. Itu yang jadi masalah Bang. Itulah kenapa seperti yang Gus Beti bilang gitu. Ya setiap orang punya cara masing-masing. Kita nggak bisa salahkan. Yang penting masih sesuai dengan koridor. Apakah di Islam itu diperbolehkan atau tidak? Kecuali tidak boleh. Ya, melanggar hukum Islam. Oke, baru bisa dibilang Bang Zuma salah. Sekarang ada nggak hukum yang dilanggar oleh Bang Zuma? Kalau nggak ada, kita susah juga ngomong kan gitu. Ya, jadi buat berdiskusi biar agak tahu gitu. Karena saya dulu ya, saya ambil contoh nih. Dulu saya pernah dinasihati Bang Zuma gini. Bahkan sempat adu mulut kita. Gara-gara dulu saya termasuk yang paling lembut sama Oten. Sampai Bang Zuma bilang, hati-hati dek. Saya bilang, enggak Bang, mereka baik. Hati-hati, mereka serigala ya. Saya ingat kali. Bang Zuma tuh sibuk menasihati bilang, hati-hati dek, mereka tuh serigala yang sedang menyamar gini-gini. Saya bilang, enggak lah. Ini Kristennya baik kok gini kan. Ya, kita sempat cekcok ya, adu mulut gitu. Dan terakhir, benaran Bang, apa kejadiannya? Ya, mereka nih ibaratnya memang serigala yang nunggu kesempatan
ujung-ujungnya kita juga akan ditikam. Jadi memang harus pintar-pintar sih. Apalagi dalam Dan rangka itu diskusi Bang ini Jul. yang kita hadapi ini bukan orang Kristen yang normal ya, tapi memang penghujat. Yang belum penghujat pun bentar lagi jadi penghujat. Terbukti ya, yang dulunya sopan, lama-lama jadi penghujat juga. Gitu. Bang Jul, ingat nggak waktu di Zoom ya kita mengundang Kiai Haji Idrus Romli? Beliau mendukung loh. Beliau bukan nggak nonton, ditonton kita ini Kiai Haji Idrus Romli sampai ke dalam beliau ya. Bagaimana pandangan kalau memang ada salah mohon masukan. Loh, beliau bahkan ngirim pesan langsung itu loh kepada Bang Zuma itu, teruskan perjuangan. Itu ada itu videonya itu. Kalau teman-teman ingat sudah pernah saya kirim loh di grup itu. Iya. Teruskan perjuangan itu Kiai Haji Idrus Romli, rajanya dalil itu yang disebut dengan singa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kapan hari beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Buya Yahya. Ada saksinya Unirifa itu. Bertemu dengan Buya Yahya, pengen minta masukan. Apa ada yang salah dari diskusi begini? Beliau mendukung. Kemudian Ustadz Idrus Romli juga menyalamkan kepada Ustadz Abdul Somad, juga mendukung. Sampai kita undang juga Ustadz Idrus Romli untuk menyampaikan dalil. Nah, jadi kita ini juga dipantau gitu loh. Di belakang ini ada yang mantau kita. Makanya ketika kita ada yang salah, itu ada yang nasihati kita di belakang. Kalau ada yang salah itu ada. Dan kita tidak diam, kita merapat kepada para ulama seperti Buya Yahya, Ustadz Idrus Romli, Ustadz Abdul Somad. Itu kita biar ada masukan nasihatnya. Dan ilmu-ilmu beliau kita serap. Data-data beliau kita minta untuk membantah orang-orang penghujat. Jadi justru kalau disampaikan di sini itu salah dua kali. Amar ma'rufnya salah, nahi mungkarnya juga salah ini. Akhirnya kan merembet kemana-mana sehingga menyebabkan teman-teman yang di bawah itu suudzon. Giliran teman-teman di bawah nanti suudzon, mereka disalahkan. Ya mereka gak salah lah. Karena dari tadi isinya diskusi lintas agama. Kok ada Islam yang seolah menyudutkan. Kan seperti itu. Kira-kira, dan perlu digarisbawahi teman-teman ya. Dakwah Nabi itu kata para ulama dibagi menjadi 3. Dakwah Nabi Muhammad itu dibagi menjadi 3. Kita jangan terkecoh Nabi Muhammad itu lembut, lemah. Itu kadang kita terkecoh dengan itu. Loh, Nabi Muhammad tidak pernah menghina begini begitu. Loh, kita kalau mau belajar sejarah, dakwah Nabi itu dibagi menjadi 3. 1, ketika beliau di Mekah. Ketika beliau di Mekah, beliau minoritas. Jangankan mau melawan ya, menyampaikan ayat terang-terangan aja beliau itu masih belum berani. Masih sedikit demi sedikit. Makanya ketika beliau dihina, dilempari batu dan lain sebagainya, beliau diam. Dan para sahabat diam. Bukan berarti para sahabat tidak mau membalas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dakwah di Madinah sebelum turunnya surah At-Taubah. Nah, ada sempat 4 bulan 10 hari Nabi Muhammad itu ada di Madinah sebelum turun surah At-Taubah. Di sana ada istilahnya piagam Madinah. Kesepakatan antara umat beragama untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menghakimi, dan tidak saling bercekcok dalam masalah apapun, saling menghormati. Ada juga setelah 4 bulan 10 hari itu, karena yang mengingkari perjanjian piagam Madinah itu adalah orang Yahudi, mereka membuat pergerakan dan mau merusak pertahanan Islam dari pinggir. Nah, lalu turunlah surah At-Taubah. Setelah turun surah At-Taubah apa? Jahidul kuffar wal munafikin. Langsung kan? Semuanya itu perangi itu. Orang-orang yang mengingkari perjanjian itu. Langsung. Dan saat itu kan mulai lebar. Tanah Pales ya, tanah Kanaan itu yang dulunya dikuasai oleh Bizantium, Romawi Timur. Lalu pada zaman Sayyidina Umar bagaimana? Dibantai. Dibantai, jangan macam-macam. Kenapa? Itu apa namanya itu ya, pelebaran agama Islam itu dengan damai, dengan bagus. Kalau kamu mau aman masuk Islam, nggak mau aman ya sudah, kita perang. Kenapa seperti itu? Karena dulu kalau tidak dilaksanakan dengan perang, itu akan dikuasai yang lain. Romawi itu dan orang-orang Kristen itu banyak menguasai daerah-daerah dengan cara perang. Kalau tidak diimbangi, maka ya kita akan dijajah. Dakwah Nabi setelah turunnya surah Taubah itu, kalau ada orang-orang menghujat langsung dihukum. Jadi gak ada ceritanya orang menghujat dulu itu dibalas dengan berdiskusi, tidak ada.
Coba cari dalam fakta sejarah ya, ada orang menghujat di depan Nabi setelah turunnya surah Taubah ya. Ada orang menghujat, orang kafir menghujat agama Nabi, lalu sama orang Islam dibalas dengan diskusi. Ada nggak? Pengen tahu saya. Diperangi guys, dulu itu. Kenapa? Karena hukum seperti itu dulu. Lah orang Nasrani juga begitu. Makanya orang-orang Nasrani yang diskusinya lembut dengan Nabi, kayak Nasrani Najron, yang datang kepada Nabi, utusannya itu mengatakan, Muhammad, menurut kamu Isa putra Maryam itu seperti apa? Nabi Muhammad mengatakan, woi dia Rasulullah, dia itu hamba Allah. Lalu Nasrani Najron ini mengatakan, lu kamu ini menghujat Tuhan kita ini bukan hamba Allah. Lalu turunlah ayat, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Kalau diskusinya enak, Nabi Muhammad enak. Yas'alunaka 'anir ruh, orang Yahudi itu bertanya ruh tentang kamu, kepada kamu Muhammad. Diskusinya enak, dijawab oleh Allah. Tapi setelah turunnya surat Taubah, kalau ada orang yang menghujat, kira-kira bagaimana? Dan kita kembalikan kepada Bible juga. Orang-orang yang menghujat oleh Bible digimanain? Nah, itu dijawab sendirilah nanti ya, kalau sering baca Bible dan Al-Quran. Sekian. Ya, ke Bang Juma lagi ya. Ada tanggapan Bang Juma? Bang Juma. Sedikit Ustaz, itu sampai kalau nggak salah rumah ibadah Nasrani Najran, benar Ustaz? Iya, tapi itu riwayatnya dhaif. Udah cukup lah, jangan ke situ dulu Mas Daman. Yaks, ada kores yaks. Kalau saya satu kalimat, kami tidak akan pernah menerima nasihat dari orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu kalau dari saya. Lanjut yang lain. Apa ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Bang Juma dulu, Res. Bang Juma dulu dia Gurunda dulu. Iya, kemarin lupa saya nanya. Ini Gurunda hilang kemana aja? Silakan Gurunda. Iya, saya nggak monitor tadi Bang Andi. Saya ini ada kegiatan dikit. Lanjut aja dulu. Intinya gini loh Bang Juma. Iya. Apakah Anda percaya diri yang Anda lakukan selama ini? Apa korelasinya dan apa manfaatnya dan apa hasilnya selama ini gitu loh. Silakan. Ya, mungkin karena gini loh ya, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin karena saya besar di daerah, boleh dikatakan sebagai daerah konflik ya. Daerah yang terjadi persinggungan sara, pertumpahan darah, pembunuhan, pembakaran dan seterusnya. Sehingga karakter saya di dalam menyampaikan sebuah narasi itu berbeda dengan saudara-saudara kita, semisal saudara kita ini diskusi beradab gitu ya. Mungkin beliau selama ini hanya melihat dari sisi yang lain ya, bahwa Islam itu harus disampaikan dengan cara-cara hikmah, dengan cara yang baik dan seterusnya. Itu tidak salah. Tetapi keliru kemudian ketika semua kita harus menyampaikan Islam dengan cara, dengan metode, dengan retorika yang sama pula. Itu keliru. Seperti saya misalnya, yang lahir dan besar di tempat atau di area atau di lokasi atau perkampungan yang acap kali terjadi persinggungan ya antar agama. Terakhir terjadi di kisaran tahun 2000 pas bersamaan dengan Natal di tempat saya itu ya, di tempat saya sebut aja kasus Dandang kemarin di Kabupaten Luwu, terjadi pembakaran satu kampung antar Islam dan Kristen. Itu adalah sesuatu yang sangat kemudian memberikan input, entah itu positif, entah itu negatif terhadap kejiwaan saya. Orang-orang yang kemudian melakukan pembunuhan di depan mata saya, pembakaran masjid, pembakaran rumah ibadah umat Islam di mata saya, itu akan berdampak sangat-sangat luar biasa kepada kepribadian saya. Berbeda dengan orang yang kemudian selama ini hidup di kota yang adem-adem saja. Itu berbeda. Tapi saya jadi penonton pada saat kemudian masjid dibakar, gereja dibakar, orang Islam dibunuh, orang Kristen dibunuh. Saya ada di situ. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Hal ini harus dihentikan. Kenapa itu terjadi?
di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi? Karena ketidakadaannya kemudian suplai pengetahuan tentang Kristen. Tidak ada pengetahuan kepada Kristen tentang Islam. Sedikit aja masalah menciut di permukaan jadi sara. Hanya ketersinggungan kemudian orang ke masjid, ketersinggungan orang berjalan ke gereja. Orang yang tidak paham tentang dua agama ini kemudian yang memicu pertengkaran itu. Jadi orang yang tidak paham ada masalah apa, kemudian menjadi korban. Nah ini yang perlu saudara pahami. Jadi saya yang dibesarkan kemudian melihat keadaan, hidup dalam keadaan yang seperti itu, ya berbeda dengan orang yang hidup adem-adem saja. Nah, apa yang membuat ribut misalnya? Apa kasus apa yang membuat ribut? Apakah karena masalah mereka menghujat Rasulullah? Tidak. Apakah karena mereka kemudian menghujat Allah? Tidak juga. Lalu apa kemudian? Hanya masalah sepele. Hanya masalah sepele. Ternyata masalah sepele ini bisa dipecahkan kemudian di ranah diskusi. Yang semestinya setelah orang-orang mendengarkan hal ini yang tadinya tabu menjadi sesuatu yang lumrah. Sehingga tidak perlu lagi ada terjadi pembunuhan, tidak perlu lagi ada pembakaran, tidak perlu ada lagi peperangan, tidak perlu ada pertentangan sara di negara yang kita cintai ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang Kristen tidak paham Islam secara umum. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang Islam tidak paham tentang Kristen secara umum. Tapi setelah kita menjelaskan Kristen itu seperti ini, Islam itu seperti ini, maka semua ketika bertemu ngopi bersama, apa yang terjadi? Orang-orang yang berdiskusi agama pun mereka janjian di warkop, duduk bersama, mereka kemudian menjelaskan agamanya, kita menjelaskan agama kita. Dan itu sudah saya perhatikan. Saya bertemu dengan lulusan teologi S2, bertemu dengan pendeta, bertemu dengan pastor, bertemu dengan tokoh-tokoh agama mereka. Tidak ada masalah, kita minum bersama. Tapi sebelum itu terjadi, Islam Kristen sedikit aja gesekan, itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah sekarang ketika muncul apologet semisal saya Bang Suma mengatakan berdiskusi, kemudian ketika mereka mengatakan hal yang tidak dominan terhadap agama mereka dan tidak kemudian berfokus berpola kepada ajaran agama Islam, mereka bernarasi bebas. Saya rem narasi mereka dengan mengatakan berhenti, kepalamu gepeng, kamu salah, kepalamu bocor, nenekmu kiper. Tidak seperti itu. Ini metode bukan menanamkan kebencian, tetapi ini adalah hal yang biasa bagi orang yang memiliki pikiran dan jiwa besar. Sama nih, sederhana nih, saya sampaikan kepada saudara. Seorang presiden dan seorang, mohon maaf, tukang bangunan, ketika dibisikin oleh Bang Suma, kepada orang presiden ini saya bisikin, Bang, Pak Presiden, ya Bang Suma, kenapa? Besok hari saya akan menjadi presiden. Kalimat yang sama saya sampaikan kepada orang yang tidak, ya anggaplah di situ ada buruh, saya katakan kepada mereka, besok hari saya akan menjadi presiden. Respon mereka berbeda, Pak. Presiden itu akan mengatakan, insya Allah kamu akan menjadi presiden. Kalau yang tadi, yang satunya dia akan mengatakan, mustahil. Kenapa demikian? Karena mereka kurang memahami. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengerti. Tapi ketika kita menjelaskan, ya banyak orang yang mengerti. Hari ini saya berdiskusi dengan Bom-Bom. Dia mengatakan kemudian saya dengan kata-kata yang tidak baik, saya pun membalasnya dengan mengatakan kepalamu gepeng, kamu nggak perli, kucluk, kamu nggak paham dan seterusnya. Ini berdampak kepada yang mendengarkan. 10 orang kemudian marah kepada Bang Suma, tetapi dibalik daripada itu banyak orang yang mendapatkan hidayah. Terbukti di lapangan. Bahkan kita sendiri yang sering mensyahadatkan orang, daripada orang yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hanya di dalam masjid. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ini ayat dibacakan kepada umat Islam, ya bukan tidak berguna, tapi itu bukan tujuannya. Harusnya disampaikan kepada orang-orang kafir, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kalau ini disampaikan di masjid tidak cocok. Karena itu untuk orang kafir, harus disampaikan kepada orang kafir. Gak cocok semuanya di dalam santri, di dalam masjid semuanya santri, semuanya ustadz, semua orang paham Quran. Dibacakan surah Al-Kafirun. Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Ada. Bermanfaat sebagai kaidah Islam. Tapi ini ayat harus disampaikan kepada orang kafir. Dengan cara apa? Silakan kita berdiskusi.
Seperti itu. Jadi kalau ada orang kemudian sudah melihat keadaan di Indonesia, betapa banyak orang Kristen penghujat yang dipenjara, dan belum ada dari umat Islam, apologet Islam yang dipenjara, kemudian lantas kemudian hadir, caramu salah, metodemu keliru, harusnya kayak begini. Itu bagus, satu masukan yang positif, tetapi tidak semuanya mutlak kita nilai itu benar. Kenapa? Karena musuh kita ini tidak semuanya sama seperti kita. Yang namanya musuh harus diperlakukan seperti musuh. Tidak bisa kemudian dianggap mereka itu teman. Musuh ya musuh. Al-Quran kan menjelaskan kepada kita, orang-orang kafir itu, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah dia sebagaimana musuh kau perlakukan. Karena setan tidak akan pernah senang dengan kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan. Seperti itu, Bung. Jadi kalau saya menilai biarkanlah saya, Bang Zuma ini menggunakan pakaian saya sendiri. Yakin dan percaya saya tidak akan pernah menggunakan pakaian orang, dan saya juga tidak ingin orang lain meniru dan menggunakan pakaian saya. Biarkan saya, kalau saya dianggap salah, jadikan saya lilin untuk menerangi orang. Biar saya hancur. Tapi ingat, Anda tidak punya kapasitas menilai itu semua. Kalau untuk mengingatkan kemudian menasehati, oke, silakan. Tetapi Anda tidak punya kekuatan untuk menghalangi metode yang saya gunakan selama ini. Kalau menurut saudara salah, maafkan saya. Saya Bang Zuma nggak bisa diwarnai oleh siapapun. Demikian.